Oke, terima kasih. Saya Markus Kunia, mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan juga teori ekspor base. Dengan video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Olive, yaitu di mata kuliah ekonomi regional. Langsung saja saya menjelaskan. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menurut John V. Redman, yaitu tata ruang lokasi, persoalan-persoalan kebijaksanaan, perencanaan pembangunan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Menurut dia ada 5 posisi utama peranan daerah inti. Daerah inti mengatur keterhubungan dan sampai pada suatu titik tertentu. Pertumbuhan daerah inti cenderung mempunyai pengaruh positif dalam proses pembangunan sistem spasial. Dalam suatu sistem spasial, hierarki daerah-daerah inti ditetapkan berdasarkan pada kedudukan fungsional masing-masing, meliputi karakteristik secara terperinci dan pusatnya. Hubungan daerah inti dan daerah pinggiran mempunyai karakter yang spesifik karena adanya perubahan-perubahan kuat dari daerah pusat terhadap daerah pinggiran lainnya, antara lain pengaruh dominasi, pengaruh informasi, pengaruh psikologi, pengaruh mata rantai. Pengaruh dominasi merupakan penguasaan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Artinya orang-orang yang punya selalu berkuasa terhadap orang yang tidak punya. Sedangkan pengaruh informasi ini artinya mereka kurang mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang jelas. Pengaruh psikologi itu pengaruh mental, dan pengaruh mata rantai itu pengaruh yang berkaitan, yang saling berkaitan. Di sini saya mengambil contoh pertumbuhan ekonomi wilayah di Kepulauan Mananu. Kepulauan Mananu negaranya Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, dengan luas 74,00 km persegi, dengan jumlah penduduk 41.848 jiwa, kepadatan 566 jiwa per kilometer persegi, dengan desa 24 desa. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi wilayah, yaitu penghasilan. Di sini saya ambil data tahun 2016. Di kota Kepulauan Mananu mempunyai 4 jenis tanaman yang terdiri dari padi, ladang sawah, jagung, sayur, dan kacang hijau. Yang pertama, tanaman padi. Luas lahan 15,019. Produksi ton itu memproduksi 40.668 ton dengan produktivitas itu 27,08. Sedangkan jagung dengan luas lahan 27,092 memproduksi 56.655 ton, produktivitas itu 20,19. Bisa lihat di tabel. Sedangkan sayur itu dengan luas lahan 724 dan produksi itu 2.227 ton, produktivitas 12,21. Kacang hijau dengan luas lahan 275 dengan itu mendapatkan produksinya itu 232 ton, produktivitas itu 18,44. Sekian dan terima kasih. Saya langsung melanjutkan teori berikutnya. Yang berikut saya akan menjelaskan teori ekspor base model. Menurut Douglas C. North, arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut berupa barang dan jasa dan tenaga kerja, serta pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang yang tidak bergerak, serta pertumbuhan dengan aspek geografis seperti tempat bersejarah dan tempat-tempat wisata. Yang berikut sektor-sektor kegiatan. Itu kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor atau barang dan jasa ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Itu bersifat exogenous, artinya tidak terkait pada kondisi internal perekonomian wilayah tersebut dan sekaligus berfungsi mendorong pertumbuhannya jenis pekerjaan lainnya.
yaitu kegiatan non-basis. Kegiatan non-basis adalah kegiatan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Ada dua asumsi yang digunakan di sini, yaitu asumsi pokok atau dasar dan asumsi pokok adalah ekspor. Ekspor sendiri adalah satu-satunya unsur eksogen atau independen dalam pengeluaran. Dan asumsi yang kedua itu bahwa berfungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak ada potongan. Penekanan dalam teori ekspor based model. Dalam model ini ada 3 penekanan. Itu yang pertama, ketimpangan antara daerah tetap sangat besar dipengaruhi oleh variasi potensi masing-masing daerah. Yang kedua itu bahwa suatu daerah tidak harus menjadi daerah industri untuk dapat tumbuh dan cepat. Yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan dapat dimaksimalkan bila daerah yang bersangkutan memanfaatkan keuntungan komparatif yang dimiliki. Kelebihan teori base ekspor yaitu pertama, kontribusi yang besar dan membangun wilayah. Selain itu mengandalkan kegiatan ekspor sebagai dasar pertahanan dan pertumbuhan wilayah. Yang ketiga itu menjadi peranan penting dalam sektor dasar atau sektor basis pertumbuhan wilayah. Sedangkan kelemahannya itu terdapat kesulitan dalam mengukur dan membedakan antara kegiatan-kegiatan dasar dan kegiatan-kegiatan non-dasar. Kedua itu kelemahannya menjadi kelemahan mendasar jika ditinjau dari kerangka teoritik ketika membangun struktur perekonomian ke dalam dua sektor. Juga tidak realistis ketika membagi wilayah-wilayah dalam dua bagian karena menjadi dasar akan terjadi kesalahan dalam proses analisis. Yang berikut itu karena sumber pertumbuhan wilayah terletak pada perubahan yang berasal dari luar, yaitu permintaan terhadap ekspornya, maka penawaran tenaga kerja akan dianggap elastis sempurna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit jumlah penempatan tenaga kerja Indonesia berdasarkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kota-kota dan jenis kelamin. Itu ada yang pertama dari kota Alor, kedua Belu, Ende, Flores Timur. Sedangkan dari kota-kota Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote, Sabura juga, Sika, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan. Di sini TKI berdasarkan jenis kelamin di 2011 itu mulai dari Alor itu dengan jumlah ada 16 orang, terdiri dari laki-laki 9 dan perempuan 7. Di Belu laki-laki 388, perempuan 59 orang. Di Ende laki-laki 80, perempuan 628. Di Malaka tahun 2011 itu tidak ada. Manggarai itu laki-laki 100, perempuan 46. Di Manggarai Barat laki-laki 8 orang, perempuan 5. Manggarai Timur tidak ada di 2011. Nagekeo tidak ada karena masih banyak sampai di sini sampai 2011, dan saya langsung menyebutkan totalnya saja. Jadi total TKI di Provinsi Nusa Tenggara Timur di 2011 itu ada 10.725 orang. Di tahun 2012 itu total 8.753 orang. Di tahun 2013 itu 5.308 orang, semakin berkurang. Di 2014 itu 3.306 orang, dan yang terakhir di 2015 itu total 1.427 orang. Artinya dari tahun 2011 ke 2015 itu jumlah TKI Kabupaten Nusa Tenggara jumlah TKI Provinsi Nusa Tenggara Timur itu makin berkurang. Dan di sini saya menampilkan sedikit analisis teori base model di NTT data distribusi PDRB pengeluaran ADHB. Di sini saya langsung ke analisis datanya saja, bisa dilihat di tabel yang saya tampilkan. Berdasarkan data yang saya tampilkan di samping, maka dapat kita lihat data ekspor Kota Kupang meningkat setiap tahunnya, berawal dari pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,62% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 sebesar 18,71%, serta mengalami penurunan yang tidak signifikan 2 tahun terakhir, yaitu menjadi penurunan yaitu 18,53% pada tahun 2015 dan 18,71%
4,18% pada tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang mengalami penurunan jika dilihat dari inti teori base ekspor, yaitu peningkatan ekspor merupakan hal utama dalam peningkatan pendapatan daerah. Sedangkan sektor non basis, yaitu sektor pendukung untuk terjadinya ekspor atau sektor basis. Sektor-sektor tersebut antara lain pertanian, industri pengelolaan listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, komunikasi, dan jasa lainnya. Ini ada tabel data sektor non basis, yaitu saya tampilkan tabelnya di sini. Saya langsung ke analisis datanya. Berdasarkan data yang saya tampilkan dapat kita lihat bahwa sektor pertanian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2016 sektor pertanian menyumbang sebesar 308 juta 255 ribu itu 308 juta 255.160. Sektor industri pengelola juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2016 berhasil menyumbang PDRB sebesar itu 263 juta 263.820 sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 20 juta 779.580 sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang itu 20.439.520. Begitu pula perdagangan besar dan eceran sebesar 2.123.941.860 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 242.906.320 sektor informasi dan komunikasi itu 2.021.740.700 serta sektor jasa lainnya itu 56.430.000 sektor jasa lainnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan dalam menjelaskan kedua teori ini. Terima kasih Ibu.